derap kerjasama Jakarta atau CSR Award-nya Jakarta, di mana nanti akan diberikan oleh Bapak Gubernur sebagai acara puncak harus berkualitas. Jadi setelah melakukan level 1 yaitu juri teknis dan kemudian udah lakukan ke lapangan, interview dan lain-lain, kita akan masuk lagi ke juri yang ahli. Artinya mereka adalah orang-orang yang memang expertise-nya di bidang tersebut. Karena kerjasama adalah kata kunci untuk membangun kota seperti Jakarta. CSR yang saudara-saudara berikan untuk membangun Jakarta ini memberikan kontribusi yang luar biasa untuk membangun kota yang berkelanjutan. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Derap Kerjasama Jakarta Awards 2025 in association with Sukses digelar pada 2024, pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali hadirkan Derap Kerjasama Jakarta atau DKJ Award 2025. Derap Kerjasama Jakarta DKJ Award 2025 merupakan bentuk apresiasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk badan usaha maupun yayasan yang memiliki program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau dikenal dengan istilah Corporate Social Responsibility (CSR) yang telah berpartisipasi dalam pembangunan di wilayah ibu kota. Rangkaian DKJ Award 2025 dimulai 11 Juni dengan acara ngopi bareng sebagai wadah sosialisasi. Gelaran di kawasan Jakarta Pusat ini disambut antusias oleh para calon peserta DKJ Award 2025 yang ingin mengetahui apa saja hal baru pada ajang penghargaan tahun ini. Berbeda dengan DKJ Award 2024, kompetisi program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diikuti oleh badan usaha baik BUMN, BUMD, perusahaan swasta hingga yayasan berbadan hukum ini tidak lagi mempertandingkan 3 kategori. Menurut Kepala Biro Kerjasama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta Marulina Dewi, ada 4 kategori di DKJ Award 2025, yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat, lingkungan, kesehatan, dan pendidikan. Bidangnya berbeda, tetapi harapannya itu adalah sama, yaitu satu, dia memiliki program yang sustainable. Setiap program sustainable dan berkelanjutan. Jadi tidak sekali program lepas begitu saja, tetapi sustainable dalam hal ini berkelanjutan, baik itu mereka yang mendapatkan manfaatnya, cakupan areanya, lalu kemudian kebermanfaatannya, lalu kemudian adalah memiliki inovasi, dan satu lagi yang terakhir memiliki impact positif bagi masyarakat. Pada ajang sosialisasi ini, Marulina Dewi juga menyampaikan lini masa DKJ Award 2025 yang terbagi ke dalam beberapa tahapan. Mulai dari sosialisasi, pendaftaran, serangkaian penjurian, hingga acara puncak DKJ Award pada 11 Juli 2025. Ekonom Universitas Paramadina menyebut, DKJ Award 2025 dapat mendatangkan banyak manfaat bagi para pesertanya. Jadi ini merupakan salah satu ajang untuk saling belajar. Yang kedua adalah ini adalah ajang untuk rekognisi. Jadi korporasi-korporasi yang sudah melakukan hal dengan baik itu harus direcognize oleh pemerintah melalui ajang-ajang seperti ini. Hal ini diakui oleh para peserta sosialisasi DKJ Award 2025. Dan masih penasaran juga sih. Tahun lalu ikut, tahun ini juga lebih yakin karena programnya lebih menarik dan lebih dipersiapkan. Ini juga cukup membuat exposure kami meningkat gitu karena Jakarta ini cukup bergengsi, kota yang bergengsi, dan apabila Jakarta bisa dilakukan di Jakarta juga bisa dilakukan juga di tempat yang lain gitu.
Setelah para peserta mendaftarkan diri, masa penjurian tahap pertama dimulai. Penjurian tahap pertama dilakukan secara daring pada Kamis 19 Juni 2025. Peserta dari masing-masing kategori mempresentasikan program tanggung jawab sosial dan lingkungannya di hadapan Dewan Juri. Setelah itu, juri akan memberikan skor sesuai kriteria penilaian. Pertama, cakupan wilayah pelaksanaan program CSR dari peserta harus menyasar pada penerima manfaat di wilayah DKI Jakarta. Kriteria berikutnya, program CSR harus relevan dengan kondisi terkini dan selaras dengan visi misi pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Pada presentasi di sesi pertama, memang semua berangkat dari isu-isu kontekstual yang memang secara umum ada di DKI Jakarta. Saya sangat memiliki satu apresiasi khusus pada perusahaan yang memang tidak hanya menyasar pada warganya saja, pada perbaikan lingkungan, tapi juga sudah memperhatikan makhluk hidup ya, makhluk hidup lain, dalam hal ini hewan gitu, di satu area yang memang mereka sasar atau programnya terlaksana. Selanjutnya, juri akan mempertimbangkan pula inovasi dan teknologi yang ditawarkan para peserta. Tadi kami juga sudah melihat potret dari beberapa CSR perusahaan sangat luar biasa, sesuatu yang belum pemerintah sentuh, ini disentuh, seperti inklusi, pendidikan inklusi. Ini kan salah satu kebutuhan dasar ya, pendidikan. Nah, teman-teman di perusahaan sudah masuk itu. Dan yang terakhir, kriteria penilaian pada penjurian tahap awal adalah keberlanjutan program baik dari sisi waktu pelaksanaan dan juga penerima manfaat. Proses penjurian derap kerjasama Jakarta DKJ Award 2025 berlanjut ke tahap kedua, yaitu observasi dan verifikasi lapangan. Jika penjurian tahap pertama dilakukan secara daring, penjurian selanjutnya berlangsung tatap muka di masing-masing kategori. Tahapan ini dilakukan pada 26 dan 30 Juni 2025. Yang dilihat adalah kesesuaian antara yang dipaparkan, antara yang didokumen dengan kenyataan di lapangan. Kita langsung akan melihat langsung ke lapangan, kita akan melakukan interview terbalik, tidak hanya dari pengusul atau dari organisasi, tapi penerima bantuan atau penerima manfaat dari program CSR yang telah dilakukan oleh badan usaha tersebut. Dalam observasi ke sejumlah lokasi, tim juri teknis mewawancarai peserta dan melihat pelaksanaan program di lapangan. Pada kategori kesehatan misalnya, program-program yang diusung peserta harus menyentuh langsung masyarakat Jakarta, baik secara fisik maupun perubahan pasca diadakannya program. Tentu kan kalau kesehatan yang pertama minimal dan mungkin paling bisa ya, itu perubahan perilaku. Ya, jadi orang, masyarakat, warga yang dibantu ini bisa berubah perilakunya yang sederhana mungkin ya. Kalau contoh dia bagaimana bisa cuci tangan pakai sabun air mengalir. Dalam fase ini, verifikasi langsung pada masyarakat penerima manfaat menjadi aspek penting. Sebelum ada proyek Bipraya Berantas ini, perilaku masyarakat yang ada di sini adalah bahasanya membuang kotorannya itu langsung ke saluran air, ke drainase.
Sehingga itu sebetulnya dari sisi higienitas tuh sangat kurang bagus sekali gitu. Pada masa observasi, para peserta menunjukkan bahwa program yang mereka usung telah memenuhi persyaratan baik unsur keberlanjutan maupun partisipasi masyarakat. Salah satunya yang ditunjukkan oleh peserta dari kategori pendidikan ini. Sementara, pada kategori pemberdayaan ekonomi masyarakat, tim juri berhadapan dengan beragam program yang juga memiliki banyak keunggulan. Meski begitu, para juri yang telah memiliki formula penilaian. Formulir berisi sejumlah indikator penilaian objektif ini harus diisi juri sesuai dengan aspek-aspek yang telah ditentukan. Apa saja yang dinilai oleh para dewan juri? Dewan juri ini terdiri dari berbagai orang dari berbagai latar belakang. Yang dinilai itu pertama berkaitan dengan keberlanjutan program. Yang kedua terkait dengan inovasi dari program tersebut. Lalu yang ketiga ada dampak yang benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat. Mana pendampingnya prenornya keuangan? Para peserta DKJ Award 2025 dalam proses penjurian ini optimistis program yang mereka usung layak mendapat juara. Selain itu, para peserta juga punya tujuan yang lebih besar, yaitu meningkatkan kontribusi melalui program CSR bagi kemajuan Jakarta. Sebut saja pada kategori lingkungan, para peserta tak hanya menyasar pada warga Jakarta sebagai subjek manusia, melainkan juga untuk alam dan segala keanekaragaman hayatinya. Karena kita sudah menemukan salah satu jenis karang ya, jenis pavia atau karang otak, kita coba melihat bagaimana pertumbuhannya di Laut Ancol seperti itu. Jadi Dewan Juri juga melihat langsung ke Pantai Ancol bagaimana program tersebut dijalankan seperti itu. Tahapan observasi dan verifikasi lapangan memiliki bobot nilai tinggi. Nantinya, hasil dari tahapan ini akan digabungkan dengan penilaian pada tahap penjurian final oleh Dewan Juri yang terdiri dari para ahli di bidangnya. In association with Proses penjurian bagi badan usaha dan yayasan mitra kerja Pemprov DKI Jakarta DKJ Award 2025 masih berlanjut. Kali ini, satu tahap terakhir lagi harus dilalui seluruh peserta dari 4 kategori. Proses penjurian ini digelar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis 3 Juli 2025. Penilaian secara tatap muka dilakukan dengan presentasi mendalam peserta mengenai program CSR-nya di hadapan para juri ahli. Juri ahli terdiri dari perwakilan kepala dinas serta para ahli yang terdiri dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga kalangan public figure. Dalam setiap sesi, masing-masing peserta diberikan kesempatan presentasi menjelaskan keunggulan implementasi program CSR mereka serta bagaimana dampak yang dihasilkan bagi warga Jakarta. Masyarakat atau Pokdakan Kerapu Cantik itu target kita di tahun 2027 mereka bisa mandiri. Mereka ada ongkos distribusi dan mereka beli secara eceran. Jadi harganya itu membengkak di harga pakan itu. Membudidayakan maggot sebagai pakan alternatif. Wilayah kami ataupun
Kelurahan Pluit ini sendiri memiliki ketimpangan yang cukup tinggi dengan wilayah di sekitarnya. Kenapa? Karena wilayah Pluit ini diapit oleh kawasan VIP seperti Pantai Mutiara, Muara Karang, dan juga Pik. Setelah itu, terdapat sesi tanya jawab antara Dewan Juri dengan peserta. Jadi kami tidak sendiri, jadi memang kami menyediakan masyarakat lebih dekat gitu ya untuk bisa mendaur ulang sampah mereka bahkan di supermarket. Pertama, ini keberapa kali Mas? Kedua? Kedua, tahun kedua. Oke, boleh tahu nggak kira-kira apa motivasinya untuk ikut kedua kali? Ya. Kedua, pertanyaannya adalah andai kata Rekosistem mendapatkan award ini gitu dan mendapatkan diapresiasi berupa misalkan support dana ataupun apa, nextnya mau mengeskalasi apa? Oke. Akhirnya sortir di RT/RW. Nah dari RT/RW itu sampah organik kita bawa ke pembudidaya. Jadi dari pembudidaya mereka dapat dari mana? Magotnya itu dapat dari sampah-sampah rumah tangga. Jadi magotnya untuk pakan ikan, kasgotnya kita serahkan lagi ke yang bisa dipakai untuk menambahkan pakan. Ini menjadi suatu hal yang Berbagai pertanyaan mendalam diajukan agar para juri mendapat penjelasan lebih rinci terkait pelaksanaan program. karena kebetulan kita Di kategori pemberdayaan ekonomi masyarakat misalnya, Sosiopreneur Helianti Hilman sebagai juri ahli menggali seberapa besar signifikansi program CSR peserta menggenjot kemandirian ekonomi pelaku UMKM binaannya. Karena begini, sebenarnya untuk program apapun bukan hanya CSR, di any program ekonomi lah sebenarnya. Istilahnya gini, kita naruh Rp1 itu akan mengenerate berapa rupiah gitu kan gitu. Nah jadi leverage gitu, berapa leverage yang dihasilkan. Nah yang menarik kalau yang saya perhatikan tadi ada yang begini, ada yang sangat kreatif, sangat inovatif. Jadi yang diintroduksi inovatif tapi dari sisi impact masih belum cukup signifikan gitu. Dewan Juri Ahli akan memberikan skor berdasarkan sejumlah kriteria penilaian pada tahap ini. Yang pertama adalah relevansi program dengan masalah nyata di komunitas serta ketepatan sasaran penerima manfaat CSR. Kedua, dampak nyata dan terukur. Artinya, program CSR strategis dan luas jangkauannya. Hal ini juga diungkapkan public figure sekaligus akademisi Soraya Haq dalam proses penjurian. Ketika mereka punya sebuah program yang dikaitkan dengan dana CSR, itu bukan hanya menggugurkan kewajiban perusahaan mereka, tapi lebih kepada mereka bisa menjangkau skala yang lebih makro. Dalam pengertian bahwa program yang dilakukan itu tidak hanya satu kali, tetapi bisa berkesinambungan, bisa mencapai ke titik-titik yang paling sulit. Kriteria penilaian berikutnya adalah inovasi, keberlanjutan program, serta partisipasi dan kolaborasi multi pihak dalam setiap program CSR yang dipresentasikan oleh peserta. Kepala Biro Kerjasama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta sekaligus juri ahli kategori pemberdayaan ekonomi masyarakat mengatakan, proses penjurian air ini merupakan proses seleksi yang ketat. Ini sesuatu yang menunjukkan bahwa kualitas penilaian derap kerjasama Jakarta atau CSR Award-nya Jakarta, di mana nanti akan diberikan oleh Bapak Gubernur sebagai acara puncak, harus berkualitas. Jadi setelah melakukan level 1 yaitu juri teknis dan kemudian sudah lakukan ke lapangan, interview dan lain-lain, kita akan masuk lagi ke juri yang ahli. Artinya mereka adalah orang-orang yang memang expertise-nya di bidang tersebut. Ia juga mengatakan bahwa para peserta telah menjalankan program yang sesuai untuk turut berkontribusi demi kemajuan DKI Jakarta. Hal ini sejalan pula dengan pendapat para juri ahli lainnya yang optimistis kolaborasi antar peserta telah membuahkan hasil yang maksimal.
Juga melihat bahwa inisiasi yang ditawarkan ini semua hal baik. Semua hal baik, upaya baik untuk memberikan dampak yang lebih baik lagi ya. Nggak cuman untuk Jakarta tapi juga untuk beberapa daerah lainnya. Mungkin abis ini kayaknya saya mau minta izin nyari obat sakit kepala ya gitu ya. Karena untuk menentukannya susah. That's why makanya di kategori penjuri, di setiap juri pun kita pasti akan ada yang namanya rundingan lagi. Kita pasti akan bermusyawarah lagi untuk mempertimbangkan. Ternyata tidak bisa hanya berbicara tentang gizi, kami juga menyasar pada pertumbuh kembangan anak sehingga kami membuat suatu program berkaitan dengan keterlambatan tumbuh kembang dan dikemas menjadi cerita Nusantara. Dan di tahun salah satu permasalahan stunting adalah dari sisi sanitasi air juga. Jadi kita memenuhi dengan bagus untuk diimplementasikan untuk mengeliminasi stunting. Nah, adapun proses pembuatannya adalah pemisahan dengan proses pengeringan dan penggilingan. Ini cukup banyak ya pendapat, tapi kita akhirnya sepakat salah satu juara dan kita yakin bahwa semuanya punya dampak yang sangat signifikan buat masyarakat, khususnya Kota Jakarta, dan kita melihat bagaimana kepedulian masyarakat juga terhadap kesehatan makin ditingkatkan dan harapannya sendiri dari program-program CSR yang ada ini bisa berdampak lebih baik lagi. Para peserta merasa antusias karena proses penjurian akhir ini justru memberikan banyak masukan baru bagi keberlangsungan program mereka. Ini seperti VOT dari 70 orang tua kita supaya bisa mereka ya sedikit tegang ya. Pertama saya sangat terkesan dengan penjurian DKJ Award ya, sangat profesional. Masukannya sangat konstruktif untuk pengembangan program CSR ke depannya. Impresinya kita sangat senang dan juga harapannya kita bisa terus berkolaborasi dengan berbagai pihak dan kita juga mendapatkan banyak insight bahwa pendidikan adalah hak semua anak. Proses penjurian oleh Dewan Juri Ahli ini dilakukan sehari penuh untuk mengakumulasi penilaian daring dan observasi lapangan pada tahap sebelumnya. Selanjutnya akan dipilih peserta terbaik dari masing-masing kategori dan menerima penghargaan langsung dari Gubernur DKI Jakarta. Ini aja levelnya paling rendah. 1.100.000 kami rata-rata. In association with Kami mengucapkan selamat datang kepada Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung Wibowo beserta Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Rano Karno. Hadirin dimohon tetap berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
kami persilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore Bapak dan Ibu, selamat datang di Balai Agung. Apa kabarnya Bapak dan Ibu? Baik-baik, alhamdulillah. Sore hari ini sebuah acara yang sangat spesial di mana sebentar lagi kita akan melihat ya beberapa orang dan juga yayasan beserta perusahaan yang mungkin akan mendapatkan awarding karena banyak juga di antara mereka yang sudah memberikan manfaat yang banyak untuk masyarakat di Jakarta ini ya. Wow, jadi boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Anda semua yang sudah hadir. Betul, tapi sebelumnya izinkan kita berdua untuk menyapa tamu-tamu kehormatan kita yang telah hadir pada sore hari ini. Selamat sore dan selamat datang kepada yang terhormat Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung Wibowo. Selamat sore Bapak. Selamat sore kepada yang kami hormati Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Rano Karno. Selamat sore Pak. Selamat sore kepada yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ibu Ima Mahdia beserta anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Selamat sore kepada para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selamat sore kepada yang kami hormati Koordinator beserta para staf khusus Gubernur. Juga selamat sore kepada para Dewan Juri yang sudah hadir. Dan juga selamat sore kepada para pemenang Derap Kerjasama Award tahun 2025. Hadirin dan tamu undangan semuanya, senang dan bangga rasanya kami berdua, saya Indra Herlambang dan juga Astrid Tiar, bisa menjadi bagian dari acara sore hari ini, yaitu penganugerahan Derap Kerjasama Jakarta DKJ Awards 2025. Wow, pasti sudah tidak sabar untuk mengetahui siapa saja yang menerima penghargaan kita pada sore hari ini. Namun sebelumnya untuk mengetahui lebih lengkap terkait rangkaian pelaksanaan DKJ Awards tahun ini, kita akan menyimak laporan dari Kepala Biro Kerjasama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta, Ibu Marulina Dewi. Kepada Ibu Dewi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung Wibowo. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Rano Karno. Ibu Wakil Ketua DPRD, Ibu Ima Mahdiana. Ibu Asperkil, Ibu Suharini Eliawati. Yang terhormat juga Bapak Ibu Kepala OPD, Bapak Ibu Koordinator dan tim sus Gubernur, serta para Dewan Juri, serta para Direktur Utama atau pimpinan badan usaha dan tamu undangan yang saya hormati. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam acara pemberian penghargaan Derap Kerjasama Jakarta Award tahun 2025 di Balai Agung pada hari ini. Izin melaporkan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, Derap Kerjasama Award ini merupakan ajang apresiasi dari Pemprov DKI Jakarta kepada badan usaha dan juga yayasan yang telah berkontribusi kepada pembangunan kota Jakarta melalui tanggung jawab sosial dunia usaha yang biasa kita kenal dengan CSR. Dan juga ini menjadi upaya, bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta mengintegrasikan SDGs terhadap program-program pembangunan melalui program-program tanggung jawab sosial dunia usaha di perusahaan-perusahaan. Ini merupakan penghargaan langsung dari Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada rekan-rekan yang telah bermitra dan berkontribusi untuk kota kita tercinta ini. Lewat penghargaan ini diharapkan ke depannya ada peningkatan kualitas CSR oleh setiap badan usaha,
pemenuhan sasaran SDGs secara penuh melalui peran CSR, dan penambahan jumlah-jumlah program-program baik, praktik-praktik baik yang dilakukan oleh badan usaha di Kota Jakarta, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Selain itu, acara DKJ Award ini juga bertujuan untuk meningkatkan semangat bagi badan usaha, yayasan yang telah bersinergi dan menyelaraskan program-program dengan Pemprov DKI melalui program CSR-nya sehingga berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak yang lebih luas bagi Kota Jakarta dan juga masyarakat Jakarta. Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur yang terhormat, dalam rangkaian DKJ Award ini ada 4 kategori yang akan kita nilai, yang telah kita nilai, yaitu yang pertama bidang lingkungan, bidang kesehatan, bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan bidang pendidikan. Adapun indikator penilaian dari penghargaan ini yaitu program CSR-nya harus berkelanjutan. Lanjut, model inovasi yang disajikan harus benar-benar memiliki nilai inovasi dan cakupan dampak positif program tanggung jawab sosial dunia usaha bagi masyarakat. Juri yang akan melakukan penilaian terdiri dari 2 tim. Mohon maaf, bukan yang akan, tetapi telah Bapak. Ini telah dilakukan. Yang pertama adalah tim juri teknis. Jadi tim juri teknis ini terdiri dari OPD-OPD yang terkait dari 4 kategori tersebut seperti Dinas PPK UKM, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas PPAPP, Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Biro Dikmental, dan juga Biro Perekonomian. Setelah dari tim juri teknis ini dilakukan wawancara dan dilakukan observasi lapangan, lalu kemudian disisir dan dikurasi dan dinaikkan ke juri yang lebih teknis. Juri teknis ini terdiri ke juri ahli. Juri ahli ini terdiri dari sejumlah 12 orang yang terdiri dari mereka-mereka yang expertise di bidangnya. Untuk kategori lingkungan, yaitu Wakil Kepala Dinas LH Bapak Dudi Gardesi, lalu kemudian staf khusus gubernur yaitu Bapak Nirwono Yoga, lalu aktivis lingkungan Bapak Rahman Yetungka. Untuk kategori kesehatan, Sekdis Kesehatan DRG Nuni Ria Sundari, lalu Bapak Agus Haryadi, dan influencer kesehatan yaitu Bapak David Wijaya. Untuk kategori pendidikan, di sini ada Bapak Profesor Dr. Insinyur Firdaus Ali MSc, dan juga Kepala Dinas Pendidikan Ibu Nahdiana, dan pemerhati pendidikan yaitu Ibu Dr. Soraya Haq SHMH. Untuk kategori pemberdayaan ekonomi masyarakat ada Bapak Ciko Hakim, lalu kemudian saya sendiri Pak yaitu Kepala Biro Kerjasama Daerah dan Social Entrepreneur Ibu Helianti Hilman. Dari 4 ini telah dilakukan berbagai rangkaian selama 1,5 bulan Pak, sepanjang awal bulan Mei, Juni, dan akhirnya sekarang bulan Juli, meliputi dari pendaftaran, tahapan seleksi, kemudian final, dan paparan dengan beberapa step. Dan hari ini kita menjadi hari yang ditunggu-tunggu, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan langsung oleh Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri dan juga seluruh peserta DKJ Award yang telah mendaftar dalam DKJ Award tahun 2025. Terima kasih sudah bergabung, dan juga terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur. Award ini menjadi momentum untuk dapat meningkatkan keharmonisan dan sinergi antara badan usaha dan Pemprov DKI menuju kota global. Demikian laporan kegiatan Derap Kerjasama Award tahun 2025. Sebelum saya tutup, izinkan menyampaikan pantun Pak. Cakepnya Bapak Ibu. Berlayar jauh hingga ke dermaga. Cakep. Angin berhembus membawa cerita. Cakep. Bersama kita membangun kota tercinta melalui Derap Kerjasama Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Ibu Dewi. Wah mantap betul ya. Luar biasa betapa ternyata DKJ Awards ini banyak sekali memberikan masyarakat juga ini manfaat. Dan dengan sinergi yang luar biasa dari pemerintah provinsi, dunia usaha, juga masyarakat, semakin yakin dan optimis ya bahwa Jakarta bisa jadi kota global dan
berbudaya. Amin. Nggak sabar ya. Oke, baiklah Bapak dan Ibu, tak perlu berlama-lama lagi. Kita akan mengumumkan nama-nama badan usaha atau yayasan yang menjadi pemenang dalam DKJ Awards 2025. Kepada perwakilan perusahaan yang kami sebutkan namanya dimohon untuk dapat naik ke atas panggung. Yang pertama, kategori pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selamat kepada PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Jakarta Raya. Nama program Rumah Batik Palbatu. Selanjutnya, selamat kepada PT Pertamina Hulu Energi OSES. Nama program Palu Gada, panggang lestari dan mandiri mendukung budidaya ikan berkelanjutan. Penerima berikutnya, selamat kami ucapkan kepada PT United Tractors. Nama program Lembaga Pengembangan Bisnis LPB Cakung. Selanjutnya, selamat untuk PT Polmindo Permata. Nama program pelatihan menganyam kepada penghuni rusun untuk menjadi entrepreneur pengrajin. Beralih ke kategori kesehatan. Kami ucapkan selamat kepada PT PLN Nusantara Power Up Muara Karang. Nama program Denting, Deteksi Intervensi Stunting. Baik, selanjutnya selamat kepada PT United Tractors. Nama program Sri Kandi Lestari. Juga kami ucapkan selamat kepada PAM Jaya, nama program Percepatan Penurunan Stunting. Selanjutnya selamat kepada PT Berantas Abipraya, nama program Jamban Sehat. Kategori berikutnya adalah kategori pendidikan. Penerimanya adalah selamat untuk PT Integrasi Transit Jakarta. Nama program Pesta Literasi di Taman. Selanjutnya, selamat kepada PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Jakarta Raya. Nama program Elvis, Electric Vehicle Conversion. Penerima berikutnya kami ucapkan selamat kepada PT Grab Teknologi Indonesia. Nama program Grab Scholar. Selanjutnya, selamat kepada PT Jakarta International Container Terminal. Nama program Rumah Belajar GICT. Selanjutnya adalah untuk kategori lingkungan. Penerimanya adalah kami ucapkan selamat untuk PT Pertamina Hulu Energi OSES. Nama program 3 Perisai. Selanjutnya, selamat kepada Rumah Sosial Kutub. Nama program Sekolah Tersenyum. Juga kami ucapkan selamat kepada PT Pembangunan Jaya Ancol TBK. Nama program Keanekaragaman Hayati Laut Ancol kini dan nanti. Selanjutnya, selamat kepada Yayasan Wahana Visi Indonesia. Nama program Peningkatan Akuntabilitas Sosial dalam Peningkatan Layanan Pengolahan Sampah Berbasis Masyarakat PINLA Fase 2. Boleh kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Terima penghargaan kita. Kami mohon kesediaan Bapak Gubernur DKI Jakarta bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta, Wakil Ketua DPRD untuk menyerahkan penghargaan DKJ Awards 2025 kepada para penerima. Sekali lagi kami ucapkan selamat untuk kategori pemberdayaan ekonomi masyarakat PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Jakarta Raya. Selamat untuk PT Pertamina Hulu Energi OSES. Juga selamat untuk
PT United Directors, dan PT Polindo Permata. Ini dia penerima kategori pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, selamat untuk kategori kesehatan. Selamat kepada PT PLN Nusantara Power Up Muara Karang, PT United Tractors, Pamjaya, dan PT Brantas Abipraya. Penerima DKJ Awards 2025 kategori pendidikan. Selamat kami ucapkan PT Integrasi Transit Jakarta, PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, PT Grab Teknologi Indonesia, dan PT Jakarta International Container Terminal. Baik, selanjutnya kita masuk ke kategori lingkungan. Selamat untuk PT Pertamina Hulu Energi OSES, selamat untuk Rumah Sosial Kutub, selamat untuk PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, dan juga selamat untuk Yayasan Wahana Visi Indonesia. Boleh kita iringi dengan tepuk tangan yang paling meriah Bapak dan Ibu tamu undangan yang berbahagia, dan kita lanjutkan mengabadikan momen istimewa ini dengan sesi foto bersama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Yes. Boleh dengan 5 abad boleh ya Bapak Ibu ya, 5 abad. Nah, 5 abad Jakarta 2 tahun lagi nih. Wow, waduh. 1, 2, 3. Yes. Luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Gubernur, mohon tetap berada di panggung, dan kepada para pemenang dipersilahkan kembali ke tempat. Dan selanjutnya akan kita simak bersama sambutan dari Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung Wibowo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Karena tadi Bu Dewi baca pantun, saya baca pantun dulu. Waktu istirahat mampir ke kafetaria, beli seporsi bakso dan jus buah delima. Selamat datang hadirin yang berbahagia pada penganugerahan DKJ Award 2025. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kita bisa menghadiri acara penganugerahan Derap Kerjasama Jakarta Award tahun 2025. Secara khusus mewakili pemerintah DKI Jakarta, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi saudara-saudara sekalian di dalam membangun Jakarta. Karena kerjasama adalah kata kunci untuk membangun kota seperti Jakarta. Saya meyakini bahwa Jakarta tidak bisa sendirian membangun dirinya hanya oleh birokrasi pemerintahan di balai kota. Maka untuk itu Corporate Social Responsibility atau yang disebut dengan CSR itu menjadi salah satu kata kunci untuk membangun Jakarta. Tadi semuanya melihat kalau diekivalenkan apa yang saudara-saudara telah memberikan kontribusi buat Jakarta sebenarnya luar biasa. Karena apa yang dilakukan, contoh tadi waktu SLB, saya sebenarnya sama Bang Dul agak berkaca-kaca itu. Saya lirik Bang Dul lirik saya agak berkaca-kaca. Karena yang seperti itulah yang menyentuh, seperti itulah yang dibutuhkan di Jakarta. Maka untuk itu, pemerintah Jakarta tidak bisa membangun Jakarta sendirian. Kontribusi yang seperti inilah yang akan memberikan warna sebagai kota yang mungkin membedakan dengan kota-kota global dunia. Karena kota-kota global dunia nggak banyak yang ada CSR-nya.
Di kita ada sentuhan-sentuhan kecil di lapangan. Ketika saya menyalami para pemenang tadi, ada salam dari Pulau Seribu. Itu bagi saya sesuatu yang meaningful, sangat berarti. Karena apa? Ada care terhadap satu lokasi di Jakarta yang namanya Pulau Seribu, yang itulah akan menjadi wajah masa depan Jakarta. Maka kalau kita menengok pembangunan Jakarta ke depan, tidak lagi kita terjebak untuk membangun secara fisik. CSR yang saudara-saudara belikan untuk membangun Jakarta ini memberikan kontribusi yang luar biasa untuk membangun kota yang berkelanjutan. Dan itulah yang menjadi spirit saya dengan Bang Dul, dengan Wakil Gubernur untuk membangun Jakarta ini. Contohnya kemarin kita bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk membuka, sebenarnya yang dibuka bukan hanya sekedar fisiknya dibuka, tetapi yang lebih dari itu adalah egonya yang dibuka. Egonya Pemda Jakarta, egonya Kementerian Keuangan sekarang dipertemukan untuk membuka ruang publik yang lebih luas, lebih lebar, yang lebih bermanfaat bagi Jakarta dan juga bagi warganya. Apa yang terjadi dengan dibukanya lapangan banteng yang sekarang sudah kita buka 24 jam? A.A. Maramis atau yang dulu disebut dengan Dendels. Pasti di tempat ini tidak banyak yang tahu bahwa di ruangan A.A. Maramis itu di bagian bawahnya adalah seperti garasi kuda. Dan dulu sebagian untuk tempat kuda, sebagian tempat mobil. Dan itu kalau dikembangkan menjadi seperti di Singapura misalnya, di Raffles Hotel menjadi tempat untuk wine dining, orkestra, dan berbagai kegiatan termasuk yang senang berkebudayaan, ada fashion show di situ, dan sebagainya yang saya yakin ini akan menghidupkan betul-betul kota Jakarta. Dan saya tidak membayangkan bahwa tempat itu luar biasa. Jadi saya merasa bahwa salah satu kelemahan bangsa ini adalah egonya. Maka saya di dalam internal Balai Kota saya mengatakan, udahlah saya udah gak punya ego. Mau dibohongin pun saya nikmati. Tetapi yang akan membohongin saya parkir pasti. Karena saya tidak punya beban untuk itu. Maka saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama. Dan tadi saya sungguh terenyuh ketika SLB, saya nggak tahu itu dari perusahaan apa saya tidak tahu. Tapi perusahaan Grab, Mbak ya. Tetapi itulah yang akan membuat warna Jakarta menjadi berbeda. Dan saya mungkin dengan Bang Dul ini termasuk yang gubernur, wakil gubernur yang membangun di awal-awal Jakarta ini tanpa menggunakan APBD sepenuhnya. Lebih banyak adalah apa yang disebut dengan KLB, SP3L, dan macam-macam. Bulan ini kami akan melakukan groundbreaking untuk 3 taman yang digabungkan jadi satu di Jakarta Selatan, yaitu Ayodhya, Langsat, Leuser jadi satu, luasnya jadi 6,5 hektar. Kami buatkan jogging track yang bagus, makanya akan ada alternatif bagi saudara-saudara sekalian yang hobi olahraga, tidak semata-mata ke GBK atau ke velodrome atau ke JIS, akan banyak ruang dan tempat untuk bisa berkesenian, berolahraga. Saya karena juga minta di situ ada amphitheater. Karena saya tahu salah satu kelebihannya Jakarta itu DNA-nya, genetiknya itu sebenarnya senang dengan sesuatu yang bersifat terbuka, pertunjukan, berkesenian, berkebudayaan. Maka ketika kita sentuh kecil-kecil di berbagai ruang, termasuk lapangan banteng, Bapak Ibu sekalian, saya dengan hormat mengundang Bapak Ibu untuk melihat lapangan banteng sekarang di malam hari, jangan di siang hari. Jadi di lapangan banteng itu dulu digagas oleh Bung Karno ketika Irian Barat bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada waktu itu gubernurnya Sumarno, kemudian ada
arsitek yang namanya Frederick Silaban yang kemudian membuat tiang yang ke atas itu, kemudian di atasnya oleh Gubernur Sumarno ditempatkan patung yang dibuat oleh Edi Sunarso. Karena saya senang pematung jadi saya agak tahu dengan yang begitu-begitu. Itulah yang kemudian kalau dilihat sekarang, karena air mancurnya sekarang dihidupkan, warna-warni lampunya ada, bahkan ketika Jakarta berulang tahun, kita adakan pertama kali di lapangan Banteng. 15.000 orang melihat pertunjukan yang luar biasa dan akhirnya semua orang bilang, kenapa dari dulu nggak ada tempat seperti lapangan Banteng ini? Sehingga dengan demikian yang seperti ini, ruang-ruang seperti ini pasti akan kita perbanyak. Termasuk karena Bang Dul udah ngomong berkali-kali untuk renovasi Pasar Baru, Bang Dul jangan khawatir, sebagai gubernur saya udah cariin dana untuk segera dibangun di Pasar Baru. Sehingga dengan demikian yang seperti ini simbol-simbol peninggalan yang dululah yang kemudian kita buat, dan yang untuk Pasar Baru Bang Dul tidak kita bangun melalui APBD. Dananya sudah ada. Tadi udah bicara sama Bu Eli, yang penting Bu Eli udah setuju, wah udahlah, jalan. Jadi saudara-saudara sekalian, saya sungguh berharap partisipasi perusahaan, yayasan, badan-badan yang ingin terlibat ikut serta membangun Jakarta dengan tangan lebar dan riang gembira, sebagai gubernur dan wakil gubernur kami menerima dan berterima kasih kepada saudara-saudara sekalian. Karena sekarang ini secara pelan-pelan kita ingin merubah wajah Jakarta menjadi lebih baik, lebih ramah, lebih aman, lebih nyaman. Dan memang harus diakui sebagai kota besar, tawuran masih ada, banjir masih ada. Dan untuk itu kemarin atau tadi pagi ya? Kemarin Bang ya? Yang rapat banjir itu kapan? Tadi pagi, saking banyaknya acara. Kita sudah memutuskan untuk mengatasi banjir di Jakarta tidak hanya yang bersifat jangka pendek. Dananya cukup besar, hampir 4 triliun rupiah kita sudah alokasikan, dan itu tidak bisa seperti Jenny Ojeni, BIM salah BIM kemudian selesai, enggak. 2 tahun kami kerjakan. Normalisasi Sungai Ciliwung akan kami lakukan. Memang untuk membenahi pasti akan ada yang mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa itu memang bukan tempat untuk ditinggali ya, kami akan pindahkan, kami akan siapkan untuk tempat tinggal itu. Tetapi yang paling senang saya adalah Trans Jabodetabek yang sekarang sudah mulai berjalan, dari Alam Sutra Blok M, PIK 2 Blok M, Bogor Blok M, Bekasi Cawang, Bekasi Duku Atas, dari Depok, Sawangan ke Pondok Labu dan sebagainya. Dan alhamdulillah semuanya di luar dugaan, semua bis yang kita siapkan penuh terus. Bahkan sehari sekarang ada yang 6.000, lebih dari 6.000, sudah minta untuk penambahan bis. Kalau nambah bis kan artinya nambah subsidi. Tapi nggak apa-apa. Yang prinsip adalah saya ingin merubah tabiat kebiasaan orang untuk menggunakan kendaraan pribadi menjadi naik kendaraan umum. Caranya bagaimana? Yang soft juga ada, harganya murah, yang enggak soft juga ada, parkirnya nanti kami mahalkan. Ya ini konsekuensinya untuk membangun Jakarta, supaya orang mau naik transportasi publik. Maka dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekali lagi Bu Dewi, saya ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi semuanya di dalam membangun Jakarta, apakah itu perusahaan, yayasan, badan-badan yang ada, tentunya akan memberikan warna Jakarta yang semakin baik. Beli nasi ulam untuk sarapan pagi, dinikmati hangat dengan sambal goreng ati. DKJ Award 2025 jadi ajang perkuat sinergi, antarkan Jakarta menuju top 50 Global City. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pramono.
Hadirin, boleh kita berikan tepuk tangan lebih meriah lagi kepada kata sambutan yang sudah disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung Wibowo. Dengan demikian, usai sudah rangkaian acara penganugerahan Derap Kerjasama Jakarta atau DKJ Awards 2025. Semoga dengan acara awards ini semakin banyak badan usaha juga yayasan yang terus berinovasi dan berpartisipasi, bersinergi dengan pemerintah provinsi untuk membangun Jakarta menuju kota global dan berbudaya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung, dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Rano Karno, bersama seluruh jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta, beserta seluruh undangan yang telah hadir pada acara penganugerahan DKJ Awards 2025. Bapak Ibu, mohon izin boleh pantun juga nggak nih? Oh, boleh ya? udah dibikin pantunnya Harus tadi ya, harus ya Bang ya? Ditutup dengan pantun, Bang. Ditutup dengan pantun. Karena tadi udah ada nanti tempat olahraga terbuka di Jakarta Selatan. Terima kasih Pak. Duh seneng banget. Pak, Jakarta Barat jangan dilupain ya Pak. Ya diminta nambah, nggak apa-apa ya. Ini temanya olahraga ya. Lari pagi di tengah lapangan. Cakep. Kalau capek istirahat di dipan. Cakep Bang. Terima kasih tamu undangan. Sampai ketemu tahun depan. Sore. Saya Indra Herlambang. Saya Astrid Tiar. Sampai jumpa lagi di acara berikutnya. Selamat sore. Sampai jumpa. Tentu karena ini sifatnya adalah inovasi harus kami kembangkan. Kami harus bisa meningkatkan, memperluas basis komunitas kami karena program ini juga sudah mendapat penghargaan. Tentu hal ini menjadi capaian yang luar biasa buat kami untuk bisa kerjasama dengan komunitas, terutama yang ada di penjaringan Jakarta Utara. Ya, alhamdulillah ini tahun kedua kami mendapatkan program di DKJ Award ini, dan memang ini juga sekaligus kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pemprov DKI dan Pemkab Kabupaten Kepulauan Seribu. Nah ini juga memotivasi kami sebagai perusahaan untuk terus berprestasi dan terus berusaha untuk melakukan pemberdayaan masyarakat khususnya di wilayah Kepulauan Seribu. Jadi sebenarnya ini bukan hanya masalah award yang kami terima, tapi kami lebih melihat ini adalah salah satu bentuk PLN UID Jaya ya berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait dalam hal membantu ya pihak-pihak yang memang itu membutuhkan. Penghargaan ini sebetulnya adalah bentuk apresiasi yang menyadarkan kami bahwa tanggung jawab kami nggak hanya sampai di titik ini. Dalam waktu singkat, program-program mana saja yang sangat realistis untuk diimplementasikan dalam program pembangunan Kota Jakarta. Programnya itu harus berlanjut, ada unsur keberlanjutan. Yang tidak kalah penting harus melibatkan partisipasi masyarakat. Dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih, termasuk ada yayasan. Mengucapkan terima kasih karena inilah bentuk kerjasama real yang dilakukan di Jakarta, karena memang saya dan Bang Dul yang disupport juga oleh DPRD DKI Jakarta, kami ingin juga membangun selain dari dana APBD, tentunya berinovasi, membangun dengan dana-dana yang di luar APBD, apakah itu dari KLB, SLF, atau SP3L dan sebagainya, atau yang seperti ini yang namanya adalah CSR. Sehingga dengan demikian sekali lagi ini adalah bentuk kerjasama dan sekaligus memberikan warna yang berbeda dari kota-kota global dunia yang biasanya nggak punya CSR, di sini ada CSR. Terima kasih, Anda baru saja menyaksikan Derap Kerjasama Jakarta Awards 2025 in association with